tanggal 18 Oktober 2021, saya melaksanakan praktik uji kinerja kelas 4, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat dan semoga selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar, Bu Zati yang memimpin, kalian mengikutinya, nggih? Nggih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kemudian silahkan kepada Mas Zidan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih Mas Zidan. Semoga dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita lebih cinta terhadap tanah air Indonesia. Nah, sekarang Bu Zati ucapkan terima kasih. Tadi anak-anak sudah mengisi daftar hadir ya melalui Google Form. Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang Bu Zati sapa satu persatu, mulai dari Mbak Ara. Assalamualaikum Mbak Ara. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Apa kabarnya Mbak Alvina? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap selalu jaga kesehatan. Mas Zidan, kameranya boleh dinyalakan. Nah, gitu ya. Selanjutnya, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang pelestarian sumber daya alam di daerah dataran tinggi. Pelestarian sumber daya alam apakah yang sudah kalian pelajari? Sumber daya alam teh, Bu. Baik, bagaimanakah cara melestarikan teh tersebut? Menanam dan merawatnya dengan baik. Baik ya, coba siapa lagi yang mau menjawab? Tidak mengambil secara besar-besaran Bu. Bagus, coba Mbak Vina. Menggunakan seperlunya Bu. Baik, terima kasih Mbak Vina dan teman-teman yang lain. Alhamdulillah ternyata masih ingat ya dengan pembelajaran sebelumnya.
pada pembelajaran yang lalu dan ada kaitannya dengan pembelajaran hari ini, yaitu upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang berkaitan menggunakan teknologi tradisional dan teknologi modern. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan nanti anak-anak dapat menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang berkaitan dengan teknologi tradisional dan teknologi modern. Dan yang terakhir, nanti anak-anak diharapkan dapat menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Langkah-langkah pembelajaran hari ini yang pertama, nanti anak-anak mengamati video. Dan terakhir, nanti anak-anak akan melakukan presentasi. Coba sekarang anak-anak mengamati video yang Bu Zeti tayangkan. Apa pendapat kalian tentang video yang Bu Zeti tayangkan? Nelayan menangkap ikan, Bu. Bu, mengapa ada nelayan yang menceburkan diri ke laut? Karena nelayan tersebut menata jaring supaya jaring tidak tersangkut. Bu, mengapa hasil tangkapan nelayan tersebut ikannya besar-besar? Baik, karena nelayan tersebut menggunakan jaring dengan lubang yang besar-besar, sehingga tangkapan ikannya itu hasil tangkapannya itu ikannya besar-besar, gitu. Mas Elo mau bertanya? Dan apa saja yang digunakan nelayan? Baik, Bu Zeti akan menjelaskan mengenai teknologi tradisional yang digunakan nelayan. Nah, teknologi tradisional itu digunakan oleh nelayan-nelayan tradisional. Peralatan yang digunakan pun masih sangat sederhana. Di antaranya, yang pertama, jala atau jaring. Yang kedua adalah teknologi modern. Beberapa peralatan yang digunakan oleh nelayan modern, diantaranya ada radar. Radar itu adalah yang digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Tidak, Mbak Vina mungkin mau bertanya? Saya punya tetangga Bu, dia adalah seorang nelayan. Jika berangkat bekerja seringnya malam hari. Mengapa demikian Bu? Baik, biasanya nelayan itu berangkat pada malam hari adalah nelayan tradisional. Mereka mengandalkan angin untuk membantu pergerakan kapalnya. Jadi, angin di malam hari adalah angin darat. Coba anak-anak, silahkan mengunjungi grup WA. Bu Zeti kirimkan tautan tugas kegiatan belajar 1. Anak-anak silahkan mengerjakan secara mandiri. Bu Zeti beri waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Bu, sudah. Baik, tidak ada kesulitan ya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah semua ya ini berarti ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Baik, jika sudah, coba Bu Zeti cek terlebih dahulu pakai Google Form. Ya, nilainya 100 semua. Ada Mas Elo, Mas Gideon, Mbak Alvina, Mbak Angel, Mbak Ananda, Mbak Zia. Sudah menjawab dengan benar. Terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan kegiatan belajar 1 dengan baik dan jawaban yang dikirim juga sudah benar semuanya. Selanjutnya anak-anak nanti kalian berkelompok. Ini Bu Zeti sudah membagi kelompoknya. Yaitu kelompok 1 terdiri dari Marcelo, Vina, dan Ara. Kelompok 2 terdiri dari Zidan, Zia, dan Ananda. Tugas kalian mengunjungi grup WA, kemudian berdiskusi mengenai upaya pelestarian sumber daya alam yang berkaitan dengan
penggunaan teknologi tradisional dan teknologi modern. Bu Zati persilahkan untuk berdiskusi pada grup WA kalian masing-masing dan menulis hasil jawaban, hasil diskusi pada Google Form yang Bu Zati kirimkan pada kegiatan belajar 2. Bu Zati beri waktu 5-10 menit, silahkan dikerjakan secara berkelompok. Ada kesulitan? Tidak, Bu. Tidak. Bu, sudah, Bu. Baik, sudah ya. Coba Bu Zati periksa dulu. Bu Zati tampilkan dulu hasil dari diskusi kalian. Bukan ini. Teman-teman, kita mendapatkan tugas mengenai upaya pelestarian sumber daya alam yang berkaitan dengan penggunaan teknologi tradisional dan teknologi modern. Kita cari tahu perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Nelayan modern menggunakan kapal besar, berlayar sampai ke tengah laut, menggunakan tenaga mesin, menggunakan peralatan yang tidak ramah lingkungan. Nelayan tradisional menggunakan sampan, berlayar hanya di daerah pantai, menggunakan tenaga angin, dan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Kita cari tahu persamaan nelayan tradisional dan nelayan modern. Persamaan menangkap ikan, menggunakan jaring, menghadapi badai dan ombak. Apa yang akan terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern, maka persediaan ikan laut akan cepat habis dan laut akan menjadi tercemar. Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Sebaiknya nelayan menangkap ikan tidak menggunakan bom, racun, dan pukat harimau, tetapi menggunakan alat-alat penangkap ikan yang ramah lingkungan. Baik teman-teman, nanti saya akan menyalin pada Google Form kegiatan belajar 2. Silakan teman-teman persiapan untuk presentasi. Terima kasih atas diskusinya anak-anak. Tadi diskusinya sudah baik. Anak-anak juga sudah mengutarakan pendapatnya. Semua mengikuti dengan antusias. Dari kegiatan diskusi tadi, apakah masih ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada, anak-anak, sumber daya alam itu perlu kita jaga. Salah satunya adalah sumber daya alam yang ada di laut. Jika kita menggunakan peralatan yang ramah lingkungan atau menggunakan peralatan tradisional, maka sumber daya alam di laut akan terjaga. Begitu pula sebaliknya, nelayan adalah salah satu pekerjaan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian sumber daya alam laut. Nelayan menangkap ikan tujuannya untuk memperoleh ikan agar memenuhi kebutuhan hidup. Bu, berarti nelayan itu pekerjaan ya? Kan pekerjaan itu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Betul, lebih tepatnya kegiatan ekonomi. Sebelum kita belajar tentang kegiatan ekonomi, coba perhatikan gambar yang Bu Zati tayangkan. Coba sebutkan pekerjaan apa saja yang ada pada gambar tersebut. Coba Mas Iden. Guru. Betul, ini ya guru. Dokter, Bu. Iya, dokter. Kemudian Nelayan. iya, ada nelayan. Apalagi? Polisi. Kemudian petani. Dan yang terakhir ini adalah Pak Pos. baik, semuanya hebat ya. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ya, yang dimaksud kegiatan ekonomi Bu Zati akan menjelaskan pada tayangan berikut ini. Jadi, kegiatan ekonomi adalah
semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya kegiatan yang menghasilkan barang itu adalah petani, menghasilkan padi, sayur, buah, dan lain-lain. Nelayan menghasilkan ikan. Dokter menghasilkan jasa berupa apa? Pelayanan kesehatan dan lain-lainnya. Kemudian ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Nah, ini biasanya contohnya adalah supir, kemudian pedagang. Nah, mereka menyalurkan barang atau jasa. Kemudian konsumsi, yaitu kegiatan memakai barang atau jasa. Nah, kita itu sebagai pelaku konsumsi karena kita sering memakai barang, memakai jasa, begitu. Nah, pekerjaan itu dibedakan menjadi 2. Ada yang pekerjaannya menghasilkan barang, ada yang pekerjaannya menghasilkan jasa. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang yaitu pembuat makanan, petani, nelayan. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oh, Mbak Zia. Bu, saya mau bertanya. Produsen itu apa? Jadi kalau kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, yang ditanyakan Mbak Zia adalah produsen. Nah, jadi kalau produsen itu adalah orang yang menghasilkan barang atau jasa. Kalau distributor itu adalah orang yang menyalurkan barang atau jasa. Kalau konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi menggunakan barang atau jasa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Baik, jika sudah, tolong anak-anak mengunjungi grup WA lagi. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing mengenai kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan. Kemudian hasil diskusinya silakan disalin pada kegiatan belajar di 3. Link atau tautan akan bisa dikirimkan pada grup WA. Teman-teman, kita mendapatkan tugas mendiskusikan mengenai kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan di lingkungan sekitar. Pada gambar tersebut, kegiatan ekonominya yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jenis barang yang dihasilkan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut apa ya teman-teman? Hasil tangkapan laut berupa ikan, cumi-cumi, dan udang, dan lain-lain. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut diantaranya nelayan, supir, pedagang. Selain itu ada lagi tidak ya? Itu ada yang angkat junjung. Oh iya, itu namanya kuli. Jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi, ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Baik, untuk rangkaian kegiatan biar aku yang menuliskan. Nanti jika ada kekurangan teman-teman bisa menambahinya ya. Iya, siap. Baik teman-teman, nanti saya akan menyalin pada Google Form kegiatan belajar 2. Silakan teman-teman persiapkan untuk presentasi. Terima kasih anak-anak atas diskusinya. Anak-anak tadi mengutarakannya dengan baik ya, pendapatnya juga sudah disampaikan semuanya dan kalian sudah mengikuti dengan antusias. Teman-teman,
kita mendapat tugas mengenai upaya pelestarian sumber daya alam yang berkaitan dengan penggunaan teknologi tradisional dan teknologi modern. Pada gambar tersebut, kegiatan ekonominya yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jenis barang yang dihasilkan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut apa ya teman-teman? Hasil tangkapan laut berupa ikan, cumi-cumi, udang, dan lain-lain. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut diantaranya nelayan, supir, pedagang. Selain itu ada lagi tidak ya? Itu ada yang angkat junjung. Oh iya, itu namanya kuli. Jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada yang juga menghasilkan jasa. Baik, untuk rangkaian kegiatan biar aku yang menuliskan. Nanti jika ada kekurangan, teman-teman bisa menambahi ya. Iya, siap. Baik teman-teman, nanti saya akan menyalin pada Google Form kegiatan belajar 3. Silakan teman-teman persiapan untuk presentasi. Semangat ya teman-teman. Semangat! Sudah, Bu. Baik, jika sudah, silahkan anak-anak untuk kelompok 1, Bu Zeti izinkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari Marcelia Dimasetitia, Alvina Nur Salma, Angelia Yulianisa Zahra akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis kegiatan ekonomi pada ilustrasi tersebut adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jenis barang yang dijual belikan berupa ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut diantaranya nelayan, kuli, pedagang, supir. Hasil dari pekerjaan tersebut berupa ikan. Rangkaian kegiatan ekonomi berdasarkan gambar di atas. Pada gambar pertama terlihat seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut. Kegiatan ini termasuk kegiatan ekonomi di bidang produksi, yang lebih lanjut disebut bidang usaha ekstraktif, di mana produsen mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Kemudian pada gambar kedua dan ketiga dan keempat mewakili kegiatan ekonomi distribusi, di mana ikan hasil tangkapan nelayan tadi disalurkan ke pelanggan ikan, kemudian diangkut untuk dijual di pasar agar dibeli langsung oleh konsumen. Pada gambar kelima terlihat seorang sedang makan ikan. Makan ikan termasuk dalam kegiatan ekonomi konsumsi, di mana individu menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian presentasi dari kami pada kelompok 2. Jika ingin bertanya, kami silahkan. Saya mau bertanya, tadi disebutkan bahwa kegiatan ekonomi pada ilustrasi tersebut diantaranya kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, manakah yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa? Pekerjaan yang menghasilkan jasa diantaranya kuli, supir, dan pedagang. Berarti yang menghasilkan barang hanya nelayan ya? Iya betul, apakah masih ada pertanyaan? Saya mau bertanya, mengapa pedagang termasuk dalam kegiatan distribusi? Karena pedagang hanya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pedagang tidak menghasilkan barang, sedangkan yang menghasilkan barang adalah nelayan. Dari kelompok 2, apakah masih ada pertanyaan?
Tidak ada. Tidak ada. Baik, jika tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah melakukan dengan baik, melakukan presentasi dengan baik, serta jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi dari kelompok 2 juga sudah dijawab dengan tepat. Nah, selanjutnya kepada kelompok 2, Bu Zati persilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Ananda Shakila Parades, Zinetin Amardani, Naslia Nururiham akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jenis kegiatan ekonomi pada ilustrasi tersebut adalah kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Sedangkan kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Jenis barang yang dijual belikan berupa hasil tangkapan laut bisa berupa ikan, cumi-cumi, udang, dan lain-lain. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut diantaranya nelayan, kuli, supir pedagang. Jenis pekerjaan dalam kegiatan diantaranya ekonomi ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada yang menghasilkan jasa. Hasil dari pekerjaan tersebut berupa hasil tangkapan laut, berupa ikan, udang, cumi-cumi, dan lain-lain. Rangkaian kegiatan ekonomi berdasarkan gambar tersebut. Pada gambar pertama terlihat seorang nelayan yang sedang menangkap ikan di laut. Nelayan tersebut menggunakan jala untuk menangkap ikan. Kegiatan ini termasuk jadi ekonomi bidang produksi karena nelayan yang memberikan hasil tangkapan laut. Kegiatan pada gambar kedua, ketiga dan keempat mewakili kegiatan ekonomi distribusi di mana nelayan disalurkan ke pelelangan ikan, kemudian diangkut untuk dijual di pasar atau dibeli langsung oleh pembeli. Pada kegiatan pengangkutan hasil tangkapan ikan dilakukan oleh kuli dan supir. Pada gambar kelima terlihat seorang sedang memasak ikan, dan gambar keenam adalah seorang sedang memakan ikan. Makan ikan termasuk ke dalam kegiatan ekonomi konsumsi, di mana individu menghabiskan sehari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian presentasi dari kami kepada kelompok kedua. Jika ada pertanyaan, Saya izin bertanya, termasuk kegiatan ekonomi apakah memasak itu? Memasak, jika makanan yang dimakan sendiri, maka termasuk kegiatan konsumsi. Bagaimana jika yang memasak adalah seorang koki? Jika koki, maka orang yang memasak melakukan kegiatan distribusi, karena dia menjual hasil masakannya. Masih ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Jika ada perkataan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah melakukan presentasi dengan baik, serta menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari kelompok 1 juga dijawab dengan tepat. Dari kegiatan presentasi ini, apakah anak-anak masih ada pertanyaan? tidak Bu.
Baik, jika tidak ada pertanyaan, coba setelah melakukan rangkaian kegiatan hari ini, kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan? Perbedaan nelayan tradisional dengan nelayan modern. Baik, betul. Apalagi? Nelayan modern menggunakan kapal besar berlayar sampai ke tengah laut, menggunakan tenaga mesin, menggunakan peralatan yang tidak ramah lingkungan. Bagus, Mbak Vina. Kemudian Mbak Ara coba. Nelayan tradisional menggunakan sampan, berlayar hanya di daerah pantai, menggunakan tenaga angin, dan menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Bagus, Mbak Ara. Coba Mas Yiden. Supaya melestarikan sumber daya alam laut, Bu. Apa saja itu? Tidak menggunakan racun, pukat harimau, dan bom, karena akan merusak kelestarian sumber daya alam, Bu. Baik, pintar Mbak Zia. Coba Mbak Ananda. Selain itu apa lagi yang sudah kita bahas hari Kegiatan ini? ekonomi ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Bagus, Mbak Ananda. Kegiatan akhirnya menghasilkan barang dan akhirnya menghasilkan jasa. Bagus, Mas Elo. Baik anak-anak, sumber daya alam laut itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Untuk itu, kita perlu menjaga kelestarian. Nelayan yang menangkap ikan juga harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan. Pekerjaan nelayan adalah pekerjaan mulia, karena dari nelayan kita bisa mengonsumsi ikan. Terima kasih anak-anak. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, apakah menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Nah, apa yang membuat kalian senang? Saya senang belajar dengan berdiskusi, karena dengan berdiskusi saya bisa berpendapat dengan teman. Baik, Saya jadi lebih berani, Bu, membacakan hasil diskusi di depan teman-teman. ya baik Mbak Ara. Saya senang, Bu, dapat memahami materi dengan baik. Ya, terima kasih Mas Yidan. Baik anak-anak, alhamdulillah jika anak-anak senang. Bu Zati ucapkan terima kasih banyak. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak juga sudah mengikutinya dengan baik. Mas Selo, Mbak Vina, tadi juga sangat antusias dalam mempresentasikan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan. Mas Yidan, Mbak Ananda juga aktif dalam bertanya. Mbak Ara, Mbak Zia dapat menganalisis pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam yang berkaitan dengan teknologi tradisional dan teknologi modern. Nah, selanjutnya anak-anak tadi sudah mengikuti pembelajaran dengan baik kepada Mbak Vina, Mas Selo, Mas Yidan sudah mengerjakan soal evaluasi dengan benar. Untuk itu, silahkan anak-anak mengerjakan kegiatan belajar pengayaan. Kepada Mbak Ananda, Mbak Ara, dan Mbak Zia, nanti mengerjakan kegiatan remedial. Pada soal evaluasi masih belum tepat menjawab pertanyaan mengenai kegiatan ekonomi. Baik anak-anak, Bu Zati berpesan, belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Dengan belajar bersungguh-sungguh, nanti insya Allah kalian akan mudah untuk memperoleh kesuksesan. Kemudian jadilah anak-anak yang berakhlak mulia, berhati lembut, memiliki sopan santun ya. Kemudian memiliki hati yang baik begitu. Jadi insya Allah akan memudahkan kalian untuk memperoleh kesuksesan gitu. Jika anak-anak mengalami kesulitan belajar, nanti anak-anak bisa menghubungi Bu Zati melalui grup atau melalui WA langsung begitu ya. Sebelum kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, Bu.